Hai, aku Inori. Aku Gaby. Welcome to Marturia. Halo semua, kembali lagi. Udah siap belum? Udah kan? Udah. Halo semua, kembali lagi di Marturia. Topik kita kali ini adalah Sing Sound in the Name of God. Nah, tapi sebelum kita mulai pembicaraan kita, enak kali ya kalau kita main games dulu. Oke, jadi kita nanti akan main Truth or Dare. Jadi aku udah siapin beberapa pertanyaan, terus kalian tinggal main aja. Jadi kita mulai dulu, Kak Brooklyn, Truth or Dare. Terus aja deh. Kalau kamu punya mesin waktu dan bisa kembali ke waktu apa aja, tahun berapa yang kamu mau kunjungin dan kenapa? Tahun ya. Kayaknya mau balik. Kalau bisa sih mau balik kayak ke tahun 2000, because it's literally kayak pas I masuk SD gitu kan. Nah itu it's like I orangnya introvert gitu, and I want to go back to that time tuh biar I bisa kayak to tell myself bahwa kalau misalnya lu dari awal lu introvert, lu nggak bakal punya banyak teman gitu, lu nggak terlalu bisa bergaul gimana gitu. Sekarang kan soalnya I udah lebih terbuka ya sama orang lain. Jadi kalau misalnya I dari dulu sebenarnya udah kayak gitu, I actually can have many more connection gitu sama teman yang lain gitu sih. Next, Inori, mau Truth atau Dare? Karena tadi terus, Dare aja, Dare. Nyanyi lagu dalam bahasa lain selain Inggris dan Indonesia. Wih, Gap, nggak bisa loh, Gap. Apa ya? Ayo lagu apa? Kalau bahasa daerah boleh nggak sih? Kan ada lagu daerah. Boleh. Kan bukan Indo. Lagu apa ya? Kampungan Jauh di Mato kali ya? Harus full, boleh. Harus full kah? Yes. Oh my God. Oke. Dua. Kampuang nan jauh di Mato, Gunung Sansai baku lilia, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangkek basul yang suyang, penduduk yonan elok, dan suko bagotong royong, kok susah samo direso. Aduh, lupa Gap, tunggu. Gak apa-apa. At least she try gitu loh. Udah gak apa-apa. Nice. Oke, Brooklyn, Truth or Dare? Udah deh, sekarang gantian. Dare. Chat salah satu guru di SMAK 5 dan bilang ke dia semoga harimu menyenangkan hari ini. Pak Daud, semoga harimu menyenangkan, Pak. My best friend. Di chat Oh, di WA. chat. Oh, abar. Oke. Kelihatan gak nih? Mohon maaf, wallpapernya. Satu gak sih? Tapi gitulah. Inori, Truth or Dare? Terus lah, gantian kan? Ceritain momen paling memorable sama kamu di SMAK 5. Misalnya gak bisa jawab suatu pertanyaan sama guru gitu. Misalnya kayak guru ngasih kita suatu pertanyaan terus kita nggak bisa jawab, itu malunya setengah mati. Jadi itu paling memorable gitu. Soalnya juga kita ingat jadinya karena kita nggak bisa jawab. Iya. Ada nggak waktu masa-masa kayak gitu tuh you tiba-tiba kayak bilang, aduh maaf bu, nge-lag keluar Zoom. Enggak pernah, paling cuma kayak freezing gini doang, terus matanya udah kayak gini-gini, udah bingung kayak orang dongo tuh pas begitu loh. Help, SOS. Oke, kalau gitu aja ice breaking-nya. Ayo, mulai.
Nah, ngomong-ngomong tentang nyanyi ya, kita nih sering nih lihat Kak Brooklyn jadi singer di kebaktian kita. Keren loh, karena hobi yang dimiliki tuh dijadikan media untuk melayani dan memuji Tuhan. Sejak kapan sih Kak aktif jadi singer di kebaktian atau juga di gereja? Pas masih SD itu tuh dibawa sebenarnya dari lahir tuh sampai SD atau SMP gitu, diajak ke satu gereja. Jadi benar-benar bertumbuh di situ memang. Dan jadi dia memang di situ. Dan terus pas masih SD karena ada kakak-kakak sekolah minggunya yang pikir kan katanya suka nyanyi gitu loh dari awal. Nah, jadi mereka pikir dan mereka waktu itu sempat tanya sih, Brooklyn, kamu mau coba nggak mau ikut pelayanan jadi singer di sini? Nah, terus pikir ya boleh-boleh aja sih biar biar dapetin pengalaman gitu kan. Apalagi dulu tuh kalau bisa bilang dulu agak demam panggung gitu loh bisa dibilang. Walaupun awal-awalnya aku juga takut sih sebenarnya buat mau mencoba, tapi ya udahlah ya nggak apa-apa buat sekedar pengalaman aja. Nah, kira-kira ada nggak sih peristiwa yang menarik tapi menginspirasi pas lagi nyanyi? Sebenarnya awal-awalnya sih kita cuma diajak sama ada teman sepelayanannya mami sama papi aku. Waktu itu sebenarnya cuma buat hanging out aja sih sebenarnya. Nah, terus waktu udah pas sampai di sana, ini ternyata bukan cuma sekedar hangout doang, ternyata ada teman-temannya dari anaknya mereka. Nah, pas waktu itu juga mereka kepingin ada persekutuan di situ. Nah, jadi pas waktu itu dipikirkan kalau misalnya kita kan di persekutuan itu biasanya kita cuma hanya sekedar menyembah memuji Tuhan kan. Habis itu palingan cuma renungan dikit, habis itu udah. Ternyata pas mau mulai persekutuannya, yang disuruh jadi WL. Nah, jadi bener-bener dadakan. Padahal sebenarnya kebanyakan dari mereka itu yang teman-teman dari teman-teman itu, nah itu sebenarnya mereka udah lebih berpengalaman tuh jadi WL. Nah, jadi bingung dong, bisa atau enggak ya. Padahal itu bener-bener pertama kali mau coba kayak buat bener-bener memimpin pujian. Tapi ya pikir ya udahlah coba-coba aja lah ya. Jadi biasanya kan sebelum mulai gitu, mulai praise and worship, biasanya ada kayak kata-kata gitu. Kata-kata awal sebelum memulai gitu, kayak kata sambutan gitu. Nah, pas waktu itu, pas baru mau ngomong, itu tuh udah kayak keringat dingin gitu, udah stuttering, udah, aduh mau ngomong apa, ini berdadakan, tolong, kayak gitulah pokoknya. Tapi ya udahlah, pikir, udahlah ini kan cuma sekedar praise and worship biasa doang, pikir ya udahlah, cuma sekedar ini doang, pede-pede aja lah gitu. Nah, jadi pas abis itu udah langsung mulai penyembahan lagu kan. Nah, jadi singkat cerita aja tuh pas lagi sementara flowing itu apa? Flowing itu pas lagi sementara penyembahan gitu. Nah, itu tuh kayak pas masih cuma musik yang nyanyi terus kita menyembah aja gitu. Nah, abis itu tuh pas saya lagi mikir-mikir tuh, lagi mau nyanyi lagu apa nih yang abis ini, mau masuk kemana gitu. Soalnya kan udah bener-bener dadakan, nggak ada tema apapun, no preparation, jadi literally no nothing gitu loh. PDI itu langsung ngilang aja gitu, dan I'm literally in a moment of silence for like a few seconds gitu. Nah, tapi hebatnya suddenly I heard the sound came into my mind. Dia bilang begini, do this not for you nor anyone, do this for me. Nah, itu pas I denger kata-kata seperti itu, pas bener-bener mau ganti lagu worship kan. Nah, then suddenly everything langsung like set up straight gitu. And like pas I langsung masuk ke lagu yang selanjutnya. Nah, itu tuh tiba-tiba tubuh aku tuh kayak berasanya kayak panas banget. And I'm literally like trembling banget sih. Kayak menggigil gitu aja gitu. Nah, I literally don't know what's happening, tapi ya I still try to focus lah on moving to the next song. Nah, waktu itu I nyanyiin lagu Fall in This Place. Itu lagunya dari Prentice Shaker yang Come Holy Spirit, fall in this place. Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, tapi suddenly everyone, ya including me, itu starting to cry like everyone in there. Bener-bener starting to cry. Jadi it's like in just that moment gitu, itu tuh kayak ada sesuatu yang kayak masuk gitu, atau ya pretty much kayak tercurah dari atas kepala sampai ke kaki gitu loh. Ya kayak gitulah pokoknya. I literally don't know kayak ini kayak apaan sih. Kayak I nggak pernah merasakan hal yang kayak gitu sebelumnya.
Nah, jadi singkat cerita, ya we started praising the Lord with way and way more power than ever. While sementara itu ya all the tears are coming out and throughout the whole process of the until the end gitulah. Nah, abis itu selesai, jadi I bener-bener bingung. Itu tadi barusan apaan tuh? Aku bisa kayak gitu. Dan suddenly ada teman-teman misalnya ada teman satu yang bilang begini, if you haven't felt it yet, I believe that's actually the God's presence and the Holy Spirit overflowing in this place gitu. Wah, abis ngedengerin kata-kata itu, wah gila sih. Lebih bersemangat lagi tuh dan benar-benar bersyukur banget kalau misalnya itu beneran terjadi. Memang jadi menjadi suatu pengalaman aja gitu yang benar-benar tak terlupakan sih. Jadi semenjak dari hari itu, ayo udah mulai lebih bersemangat lagi untuk bisa bernyanyi dan of course praise and worship more often gitu loh. Tapi aku percaya aja sih kalau kita mau melakukan semuanya itu hanya untuk nama Tuhan, dan pastinya kalau kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menyatakan kemuliaannya lewat berbagai cara yang mungkin kita bahkan gak nyangka ataupun kepikiran. Karena apapun yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang lagu yang Fall in This Place itu sering tahu di gereja gue juga dipakai. Iya memang ya. Apalagi pas bener-bener lagi flowing itu. Enak sih lagunya. Iya. Ini keren banget ya teman-teman. Jadi intinya kita harus memfokuskan diri pada Tuhan ya, memfokuskan hati kita kepada Tuhan. Nah, jadi kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus itu sendiri. Nah, kebetulan kita bertiga nih sekarang suka main di bidang musik kan. Debbie, Kak Brooklyn, aku. Tapi kok nggak nyaman ya, akhirnya lebih nyaman di musik gitu kan. Nah akhirnya balik lagi dia jadi pemusik. Nah kalau Gaby sama Kak Brooklyn pernah nggak sih ngerasa jenuh? And kalau pernah, gimana cara ngatasinnya? Sebenarnya kalau I sih bukan lebih ke pelayanan sih, tapi mungkin ini agak lebih ke musik secara general aja sih sebenarnya. Soalnya kalau I kan memang fokusnya lebih ke praise and worship kan. Pas masih SMP ya, itu awalnya aku karena merasa aku melayani Tuhan, tapi kok gitu-gitu aja ya kalau misalnya kita ngomongin tentang pelayanan juga. Jadi kayak nggak ada orang-orang yang nambah, habis itu anak-anak sama orang tuanya yang datang cuma yang itu aja, and ya like throughout the year gitu, habis itu ya and years later gitu masih sama-sama aja gitu orang-orang yang sama. Jadi kayak tapi ya sebenarnya sih in my opinion ya, setiap orang itu kan pasti jalannya beda-beda ya. Ada pelayan Tuhan yang pasti bisa menjangkau jiwanya mungkin lebih cepat, ada mungkin juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama ya. Di satu sisi agak sedikit downin sih, tapi ya I pikirnya itu I think it positif aja lah. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin tentang pelayanan ya, pastinya kalau kita mau memberikan tempat untuk buat Tuhan untuk mengaturkan kehidupan kita mau kemana, ya pasti Dia yang akan menuntun, membimbing dan menyertai kita. Asalkan ya kita pegang teguh aja kepada rancangannya itu kan. Seperti yang ada di Yeremia 29, ya rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan kan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ya kalau menurut I sih ya itu sih semuanya tergantung sama kairosnya Tuhan aja sih. Jadi asalkan ya kita tetap setia aja. Ya walaupun sih ada beberapa kali mungkin kita bisa jenuh, tapi ya jangan sampai jenuh itu yang bikin kita ngedown gitu loh. Asalkan kita tetap pegang teguh sama rancangannya Tuhan, sama kehendaknya Tuhan, dan kita perkatakan terus saja itu setiap hari. Misalnya kayak kita lagi mesbah keluarga atau mesbah sendiri, kita mau berdoa, ya perkatakan aja gitu. Yang kita percaya bahwa Tuhan akan menyatakan jalan-jalannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pokoknya kayak gitu aja setiap hari. Sampai itu rancangan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Gaby gimana? Jujur, I think I need some advice on this one, karena kayak kan I pelayanan di tim desain kan di gereja. Terus sorry for the language, tapi sometimes I feel kayak gue goblok gitu loh, kayak maksudnya kayak gue kan kalau di desain kan banyak kan tugasnya, terus I have to do this, kadang bisa sampai kayak 3 jam, 2 jam gitu kan di hari Jumat. Terus sometimes gue kayak ngerasa kayak ini buang-buang waktu aja nggak sih? Sebenarnya kayak ini kan tiap minggu kan gue harus sisihin kayak 3 jam gitu kan. Sometimes gue kayak ngerasa kayak this is not helping me with my future gitu, enggak. Ini kan buat portfolio masuk kuliah, mungkin religi nggak gitu diperhatiin kan. Terus ya kadang I just feel
kalau lagi burn out, kalau lagi capek gitu, terus nanti I sometimes feel that way, kayak is this a bad decision? Am I just being stupid? You know? So I made it your advice gitu. Menurut you guys gimana? Ini kayak gue sebenarnya gue nggak gitu suka. Kalau desain terus menerus tiap minggu gue kayak nggak suka gitu. Kayak mendingan gue pakai waktunya buat latihan gambar atau apa daripada desain terus tiap minggu buat gereja gitu. Kadang I kayak ngerasa gitu. Just why gitu loh. Tricky ya, Gap ya? Sebenarnya kayak kalau pertanyaan kayak gini sih lebih gampangnya ke maksudnya nanyanya kayak orang yang udah berpengalaman sih sebenarnya. Pendeta. Aduh, yang kayak gitu. Aduh. Tapi berarti Gaby tuh merasa bahwa dengan desain itu sia-sia kah? Or gimana? Merasa waktunya terbuang? Sia-sia sih enggak, soalnya ngebantu di gereja juga kan, ada announcement jadinya nanti tanggal segini ada ibadah, nanti gini-gini kan bermanfaat, tapi kadang gue ngerasa kayak apa gue ngebuang waktu aja gitu, minimal orang lain di luar sana bisa pakai waktu mereka buat improve skill mereka, nambah lomba, portfolio, terus gue malah pakai waktu gue buat bikin desain gini loh, jadi kayak gitu maksudnya. Kalau menurut aku ya Gap ya, sebenarnya kan kalau waktu itu ya udah menjadi konsekuensi, mau dalam bidang apapun kita ibadah pasti ada gitu. Tapi menurut aku waktunya itu bisa terbayar dengan melihat kepuasan jemaat dengan desain yang udah kita kasih dan sebagaimana terbantunya mereka dari desain kita gitu loh. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri sih, harus bisa atur mana yang prioritas atau bukan. Ya sih, my mom also say priority stuff. Emang susah sih sebenarnya. Saya juga maksudnya kalau bisa dibilang on scale of 1 to 10, saya ngatur prioritas agak sedikit rendah ya, relatif rendah ya, agak di 4-5 gitu. Susah banget, asli susah banget. Soalnya ya tahu sendiri lah ya, kalau misalnya kita di rumah begini ada banyak godaan aja gitu. Jadi yang seharusnya kita ngerjain ini, tapi ya karena ada begitu banyak godaan kiri kanan kan, ada ya pokoknya ada game, ada bisa ngobrol sama teman, bisa nonton atau gimana. Ya, jadi karena godaan itu ya kadang-kadang juga agak ini sih. Tapi ya kalau memang it's not easy sih. I know for everyone juga pasti not easy. Tapi ya dari situlah kita juga harus mencoba untuk membangun diri kita sih. Termasuk I juga harus mencoba untuk belajar bisa mengaturkan prioritas gitu sih. Nah, berarti kan kita kadang tuh kita bisa kehilangan semangat kan, kayak merasa jenuh atau kayak gimana ya? Ya pokoknya kehilangan semangat saat melayani gitu loh. Nah, salah satu cara yang bisa bikin kita tetap semangat melayani hobi kita itu dengan adanya motivasi dalam melayani. Nah, kalau motivasi terbesar Kak Brooklyn dalam menyanyi itu khususnya saat pelayanan itu apa? Kalau buat I sih ada satu penyemangat. Pokoknya yang bikin I semangat aja, yang bisa memotivasi I terutama dalam pelayanan itu tuh adalah my dad, papi aku. Nah, tapi mungkin ada beberapa yang kalian tahu kalau papi A itu pendeta. Tapi selain daripada itu, dia juga pemusik. Nah, jadi sebenarnya papi aku tuh lahir itu and grow up ya. Grow up itu di kampung kami, itu di Manado. Nah, jadi singkat cerita aja, jadi pas dia masih SMP, itu tuh sebenarnya dia udah mulai suka bermusik kan. Sebenarnya pas SD kan itu, jadi kayak cuma ada yang bawa kayak di sekolahnya dia, itu tuh dia sering pinjam pianika gitu. Nah, itu karena memang dia berprestasi sih. Soalnya kan kalau misalnya orang-orang yang nggak dilihat pinter atau gimana kan, udah bodo amat kan. Nah, tapi karena dia cukup berprestasi dan dia disukain sama banyak guru, jadi ya udahlah ada properti sekolah yang dia boleh pinjam kan. Salah satunya pianika itu. Nah, dari dulu dia suka, dia liatin, dia coba main-mainin gitu. Dan pada akhirnya dia bertumbuh dan dia ngeliat ada keyboard tuh dulu. Nah, dia udah karena dia melihat ada itu,
Nah terus dia coba main. Nah pada akhirnya dia udah bisa sih main sampai sekarang. Nah jadi pas dulu dia masih SMP, dia udah mulai bermusik tuh, main keyboard itu kan. Nah dia bahkan dipanggil sama ada omnya dia itu buat ikut pelayanannya dia. Nah jadi pretty much kayak like ministry sih. Jadi sebenarnya mereka kayak bisa pelayanan di mana aja gitu, tapi masih di dalam ruang lingkup di kampung kami itu di Manado. Nah jadi udah mulai dulu udah dari SMP. Nah bahkan sampai SMA itu tuh dia udah kayak punya tim sendiri. Jadi di sekolahnya dia dulu di SMA, nah dia tuh kayak udah bisa bikin tim aja gitu, bikin tim pelayanan gitu. Jadi kayak udah ada keyboardnya kan dia, tapi aku keyboardis, terus ada bassis, ada singer dan lain-lain gitu. Nah jadi mereka udah keliling-keliling tuh kayak bikin kayak KKR gitulah pokoknya, mirip-mirip kayak KKR gitu. Dan bahkan dari gitu. Oh iya. Kampung Kristen atau? Oh iya, memang Kristen sih mostly karena emang Manado kan. Manado memang mereka relatively lebih banyak di orang-orang Kristen gitu. Jadi mereka udah keliling-keliling dan mereka udah bahkan menjangkau pretty much bisa dibilang banyak jiwa ya. Terutama bahkan di usia-usia yang sebenarnya mirip-mirip kayak kita gitu loh. Nah sebenarnya dari situ tuh kayak udah bener-bener kayak termotivasi aja gitu. Keren. Nah, kalau menjadikan hobi sebagai media pelayanan, itu mungkin kelihatan mudah ya. Tapi sebenarnya enggak. Karena banyak pergumulan yang dihadapi. Kadang berusaha banget biar gimana ya caranya memberikan yang ekstra. Karena kita bekerja di bidang yang kita suka, juga kita tahu kita punya kemampuan di bidang itu. Nah, teman-teman, ada satu ayat yang bisa jadi pegangan kita nih. Dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, pelayanan itu emang nggak mudah ya. Tapi kalau kita mau dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, pasti kita akan dimampukan. Nah, kalau kita punya kemauan, pelayanan kita tadi tuh bukan menjadi berkat buat kita doang, tapi juga buat jemaat yang lain. Jadi, selalu berikanlah yang terbaik saat pelayanan kita. Bukan cuma pas pelayanan doang, tapi di setiap hal yang kita lakukan sebenarnya kan dalam setiap kehidupan kita gitu. Nilai Kristiani apa aja sih yang diperlukan dalam menjadikan hobi kita sebagai media pelayanan untuk Tuhan? Nah, pertama, dari aku dulu ya. Nih, menurut aku sih harus ada ketekunan. Karena kalau kita mau memberikan yang terbaik, apalagi untuk Tuhan, kita juga mau berusaha dengan tekun mengembangkan hobi kita tadi, biar bermanfaat gitu loh. Nah, agar jadi berkat buat kita, juga jadi berkat buat sesama. Selain ketekunan, yang stand out juga mungkin kesabaran sih. Ya, sebenarnya sih as a hot and quite a fiery person, ya sebenarnya sih I'm not really actually fitted with it as well sih sebenarnya. Tetapi ya justru itu memang harus kita lakukan sih. Hidup kita ini terbatas, pasti nanti ya pada akhirnya kita juga bakal mati ya. Tapi ya dengan kita dalam usia dini ya pasti ada lebih banyak waktu lah untuk kita bisa mengasahnya. Asalkan kita terus berpegang teguh dan setia menantikan arahan dari dan perintah Tuhan, ya pastinya Tuhan akan membawa kita ke level-level yang lebih tinggi, bahkan yang nggak pernah kita sangka sebelumnya. Tekun sama ini nilai Kristiani atau bukan, pokoknya konsistensi menurut saya, konsistensi. Jadi kayak emang dari awal sampai akhir still do it even though it's boring atau nyebelin. Singkat, padat, dan jelas ya, Gaby. Panjang banget gitu. Gak apa-apa kan, jadi pendeta ya harus panjang. Aduh, melatih ya. Oke deh, siap. Tapi kan yang penting pesannya tersampaikan ya, Gap ya, bahwa itulah nilai-nilai Kristiani yang esensial gitu loh buat topik kita kali ini. Nah, teman-teman, nggak terasa kita udah sampai di penghujung episode keempat. Sekian dulu ya. Nantikan episode Maturia selanjutnya. Dadah. Closingnya gitu aja. Gimana sih? Kalau kalian punya topik yang penting untuk dibahas atau perlu untuk mendapatkan perhatian di SMAK 5 melalui Marturia ini, langsung aja private chat ke nomor 0812-6240-5018 atau line ke ID Inor SHP ya. Thank you!